Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مصنف الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخاتم الشربيني وإلى روح الإمام أبي الشجاع أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة بأسرارهم وأنوارهم ورمهم بركاتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jannatin yang saya muliakan, pada pertemuan subuh kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kurban. Ya, karena berkaitan bulan ini adalah bulan haji dan insya Allah bagi yang mampu pula itu akan melaksanakan kurban. Oleh karenanya kita bahas mengenai fikih tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil udhiyah, pasal menerangkan tentang udhiyah, yaitu berkurban. Mushtaqatun minad dhahwati. Adapun kata udhiyah itu diambil, kalau di dalam fikih kurban disebut dengan udhiyah. Itu mushtaqatun minad dhahwati, diambil serapan daripada kata dhahwah. Ya, dhahwah, dhahwun boleh. Wasumiyat di awali zamanin fa'alaha wa huwa duha. Dinamakan katanya dengan nama udhiyah, diambil dari kata dhahwah, dikarenakan pertama kali pelaksanaannya yaitu di waktu pagi hari. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih daripada anaknya, ya, sebagaimana yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan dalam surat As-Saffat, ya, wa fadainahu bidibhin azim. Ya, kemudian inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang benar-benar nyata. Ya, kemudian Allah ganti Nabi Ismail dengan
Bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar ya, dengan kibas. Nah, itu pelaksanaan awalnya adalah di saat pagi hari. Oleh karenanya diambil dari kata duha. Ya, duha kemudian juga sama dengan mustaqatun dohwa, kemudian menjadi udhiyah. Wahiyya bi dhammin hamzatiha, yaitu udhiyah itu dengan dhammah hamzahnya, berarti udhiyah. Wa kasrin, ya, begitu juga boleh dengan kasroh, idhiyah. Wa tasydidi ya'iha wa takhfifiha, boleh tanpa tasydid ya-nya atau dengan diberikan tasydid ya-nya. Berarti kalau tanpa tasydid udhiyat, tapi kalau dengan tasydid udhiyah. Ya. Idhiyah, idhiyah, ada 4 berarti. Ini masalah penggunaan bahasa Arab saja. Apa itu udhiyah? Ma yadhbahu minal ghanami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumin id ila akhir ayyamit tasyrik. Ya. Sesuatu yang disembelih minal ghanami, dari binatang ternak. Taqarruban, mencari, mendekatkan diri, mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah min yaumi id, dari hari id, dimulai dari hari id ila akhir ayyamit tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik. 11, 12, 13. Berarti 4 hari. Pelaksanaannya kurban itu boleh 4 hari. Jadi kalau kita hari pertama belum punya rezeki, hari kedua ternyata Allah berikan kita rezeki, alhamdulillah. Nah, maka kita pengen melaksanakan ibadah kurban, masih bisa, bisa. Ya, silakan. Karena memang kurban ini ya dilaksanakan dari mulai hari Idul Adha sampai terakhir ayyamut tasyrik. Berarti kalau gitu tanggal 13 ya pada maghrib, itu terakhir itu ya. Batasannya maghrib. Kalau hari Idul Adha tahun ini kemungkinan kalau nggak Kamis Rebo ya. Kalau nggak Kamis Rebo, nanti kita lihat keputusan dari Kementerian Agama ya. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rebo ya, karena memang Muhammadiyah metodenya dengan hisab, beda dengan metode Kemenak. Ya, harus hisab dan juga ru'yat. Ya, kalau hisab itu jangankan setahun kemudian, 100 tahun, 200 tahun kemudian sudah bisa ditetapkan, gitu ya. Nah, makanya perbedaannya adalah bukan di 10-nya, tapi awal pertama kali masuk Dzulhijjahnya itu yang menjadi perselisihan di situ. Tapi maka kita mengikuti pemerintah saja. Kalau seumpama hari Kamis, berarti Kamis tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Berarti Jumatnya 11, Sabtunya 12, Minggunya itu 13. Nah, berarti terakhir kalau kita mau berkurban, mau melaksanakan ibadah sunnah kurban, itu terakhir adalah hari Minggu sebelum maghrib. Nah, itu. Wal aslu fiha qoblal ijma', ya. Dan dasarnya melaksanakan ibadah kurban, dasar dalilnya qoblal ijma', sebelum ijma'nya para ulama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa sholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fa sholli li rabbika wanhar. Ya, wa sholli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu wahai Muhammad telaga kautsar. Ya, wakilah dalam satu tafsir dikatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah kurban, sunnah kurban itu, dia dipastikan akan mendapatkan air dari telaga kautsar, insya Allah. Ya.
fa inna ashharul aqwali annal murada bis salati salatul id. Yang dimaksud dengan salatlah kamu untuk Tuhanmu itu adalah salat Idul Adha wa bin nahri ad-dhahaya. Dan yang dimaksud dengan nahar itu adalah berkurban, melaksanakan sunnah kurban. Wa khabaru Tirmidzi an Aisyah, dan juga selain daripada firman Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari istrinya Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dami, innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Tidak ada satu perbuatan pada hari Idul Adha, Yaumun Nahr, ya, yang dilakukan oleh anak cucu Adam atau yang dilakukan oleh manusia, kecuali, ya, yang Allah paling cintai kecuali adalah melaksanakan penyembelihan. Artinya melaksanakan, ya, amal ibadah kurban. Min iraqatid dami, ya. Innaha latati yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan datang. Siapa itu dia? Yaitu adalah adzabihah, ya, yang dipotong tadi itu. Hewan yang dipotong oleh dia pada hari Idul Adha maupun hari Ayyamut Tasyrik akan datang pada hari kiamat biquruniha wa adlafiha, dengan tanduknya persis, wa adlafiha, dan juga kuku-kukunya. Jadi apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan dengan ibadah berkurban itu pada hari Idul Adha, maka hewan yang telah kita jadikan sebagai kurban itu akan datang kepada kita pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, dan wa adlafiha, dan jari-jarinya, ya, kuku-kukunya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tidak ada satu amalan yang Allah cintai pada hari Nahar, hari Idul Adha, ya, yang dilakukan oleh manusia lebih melebihi daripada amalan menyembelih, berkurban. Wal udhiyah, adapun udhiyah bimakna tadhiyah, yaitu dengan makna tadhiyah. Kama fi Raudhah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Raudhah, la udhiyah kama yufhimuhu kalamu. Ya. Li'annal udhiyah ismun lima yudhaha bihi. Nah, jadi wal udhiyah sunnatun muakkadatun, dan adapun berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukum asalnya sunnah muakkadah. Fi haqqina, menurut pandangan kami, alal kifayah, itu sunnah muakkadah kifayah. In ta'addada ahlal bait, jikalau berbilang penghuni rumah. Jadi kalau memang orangnya dikata kaya, enggak, pokoknya cukup, ya. Tapi di dalam rumah tangganya itu banyak anggotanya, maka dikatakan sunnah kifayah, cukup satu orang dan itu mewakili daripada yang lainnya. Ya. Tapi kan ada orang yang kayanya kaya banget, Pak. Ya. Kaya banget, ada lagi kebangetan kaya, itu lain begitu. Ya. Kaya banget sama kebangetan kaya lain itu. Ya, kalau kebangetan kaya, penghuninya keluarganya banyak, ya, dia kurban cuma satu, kan nggak pantas. Ya, kayak contoh misalkan Khairul Tanjung, ya, itu kan kebangetan kaya. Jadi jangan mentang-mentang hukum asalnya sunnah kifayah, ya, terus kemudian kita punya harta lebih, ya, wah itu sunnah kifayah dalam fikih. Ya, akhirnya diambil kurban itu cuma satu orang dalam satu tahun. Nah, kecuali gaya potongan kita gaji, ya, gaji UMR,
Terus kita punya anak dua, alhamdulillah anak udah pada gede, udah pada kerja, istri kita nggak kerja, ibu rumah tangga, kita mau kurban, akhirnya Allah berikan kita rezeki lebih dari awal kita udah niatin, alhamdulillah ketemu rezekinya, kurban. Satu orang kurban itu mewakili, itu namanya disebut sunnah kifayah. Sama seperti fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan kewajiban satu orang melaksanakan, maka yang lainnya gugur. Nah, makanya inta adadal ahlal bait ya, kalau seumpama penghuni rumahnya itu banyak ya. Idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Nah, kalau yang melaksanakannya satu orang dari anggota keluarganya, maka cukup telah memenuhi dari seluruhnya. Wa illa fasunnatu ain. Ya, wa illa fasunnatu ainun. Ya. Maka kalau tidak itu menjadi sunnah ain. Ya, sunnah ain itu kayak fardu ain. Ya, jadi orang itu kan wajib melaksanakan sholat 5 waktu namanya fardu ain. Nah, kalau dalam ibadah kurban, tadi yang saya bilang, kaya banget, kebangetan kaya. Nah, itu kan jadi sunnah ain. Ya, gitu ya. Orangnya penghasilannya sebulan 1 miliar. Ya. Nah, itu kan sunnah ain udah. Bukan lagi sunnah kifayah. Ya. Makanya ada yang mengatakan begini, gimana Ustadz kalau saumpama katanya kalau kita kurban sekeluarga nih, satu orang, itu yang lainnya juga dapat pahalanya. Pahala mah dapat Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dalam segi unsur hukum tetap yang berkurban adalah atas nama orang yang melaksanakan kurban. Maka jangan dibentur-benturin antara fadilah dengan hukum. Ya, contoh nih, saya kasih contoh. Fadilah orang yang duduk setelah sholat subuh, terus kemudian dia berzikir, atau dia menuntut ilmu, dengerin ceramah, ya, belajar ilmu fikih di masjid, ya, atau berzikir sampai yang namanya terbit matahari, itu gede nggak ganjarannya? Besar ganjarannya. Kata Nabi dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia ketika keluar dari masjid, ya, itu seperti melaksanakan umroh. Ya. Pahalanya seperti melaksanakan umroh. Wakila ada yang mengatakan bahkan pahalanya seperti pahala haji. Kalau gitu nggak usah haji lah. Di masjid aja dari subuh, ya, dari subuh salat subuh berjamaah sampai terbit matahari keluar. Ini begini yang ngomong begini orang kaya nih, pantas nggak kira-kira itu? Ya. Emang dasar dia nggak mau berangkat haji. Jangan dibenturin. Ya, fadilah keutamaan, ya tetap mukhatab khitab. Ya, yang diwajibkan kepada kita mah hukumnya lain lagi. Ya, bagaimana dengan orang yang berangkat haji nih sekarang nih? Sama nggak pahalanya kayak kita? Tetap alal itlaq secara mutlak pahalanya besaran ono. Kan kita cuma fadilah doang, keutamaan. Ya, besaran yang berangkat sekarang. Walaupun memang kita mendapatkan pahala setara, kira-kira gitu, setara dengan orang yang melaksanakan haji. Ya, lah sama, ini juga kurban. Ya, kurban. Ya orang kalau potongan kayak kita, wajar lah orang potongan kayak kita mah. Ya, penghasilan pas-pasan. Ya, tiap tahun emang udah disisihin. Ya, pengen banget kurban. Tahun ini atas nama kita sebagai suami, tahun depan atas nama istri. Itu yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Akhirnya istri suami dapat juga pahalanya, keutamaannya, anak juga dapat. Nanti tahun berikutnya lagi atas nama anak, kan gitu. Anak yang pertama nanti tahun berikutnya lagi muter begitu. Di rolling kita tuh. Biasanya kalau kurban tuh begitu. Ya, diganti, tuker. Tahun ini atas nama kita sebagai suami, sebagai bapak. Tahun depan atas nama istri kita.
tahun berikutnya lagi anak pertama, tahun berikutnya lagi anak kedua, berikutnya lagi balik lagi ke kita. Ya. Nah, maka ini yang lain tadi itu kalau yang melaksanakannya ketika suaminya, istrinya, anaknya dapat fadilah keutamaan. Jadi bukan berarti kalau gitu satu kambing juga bisa itu ya buat 4 orang. Enggak. Tetap yang tercantum ya, yang sah di dalam hukum fikih syariat tetap yang berkurban adalah atas nama ya. Atas nama siapa? Ya atas nama suami atau atas nama istrinya atau atas nama anaknya. Itulah yang terhitung sebagai pengkurban. Ya, melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Jadi tolong jangan dibentur-benturin antara urusan fadilah, keutamaan dengan urusan fikih, ya, hukum fikih. Gitu. Jadi wa ila fasunnatu ainun. Ya, maka kalau emang kita orang udah punya kelebihan, penghasilan sebulan 100 juta, 50 juta, nah itu boleh jadi yang wajib setiap individu sunnah maaf. Setiap individu sunnah melaksanakan ibadah kurban. Jadi ada sunnah individual, ada sunnah secara kifayah. Ya, satu orang melaksanakan. Nah, tapi kembali lagi karena memang yang namanya ibadah kurban nih ya saya di share juga itu ada satu video tuh yang mungkin juga Bapak Ibu sempat udah lihat videonya. Ada seorang nenek-nenek ya hidup di gubuk tengah hutan. Ya dia ternyata setiap tahun saking dia punya niat tekad yang luar biasa untuk melaksanakan kurban, ada rezekinya. Dia bisa laksanain itu kurban tiap tahun. Ya, itu mungkin ada sebagian jamaah yang sudah lihat videonya. Ya, kita lihat bahwa sesungguhnya kurban ini bukan hanya masalah mampu atau tidak mampu, tapi adalah gimana kita mau. Ya, kemauan kita, tekad kita untuk mau berkurban. Wal mukhatabu biha, yang dikhitabkan ya, yang dituju untuk melaksanakan udhiyah itu apa? Al muslimu, orang muslim. Ya maka tidak terkena orang yang kafir, orang yang belum Islam. Wal hurru, ya, orang yang merdeka. Berarti tidak juga wala budda an takuna fatilatun an hajatihi wa hajati man. Nah, orang yang dikatakan mampu itu, kata Imam Zarkasi dalam kitab fikih yang lain, adalah orang yang dia punya kelebihan ya, di dalam kebutuhan dia dan orang yang dia nafkahi dan makan ya. Berapa itu? Ya kurang lebih sehari misalkan 250.000. Ya, termasuk pakaian juga. Atau kita ambillah angka 300.000. Berarti kan kalau 4 hari itu 1.200.000. Nah, kalau kita punya uang 1.200.000 untuk memenuhi kebutuhan di 4 hari itu, ada uang lebih. Ceritanya nih Pak, ada uang lebih. Dapat uang, punya tabungan 3 juta, 4 juta, 5 juta di luar 1.200.000 tadi itu. Maka kita menjadi khitab bahwa kita termasuk golongan mustati. Nah, jadi kurban tuh nggak perlu punya uang banyak, tunggu ratusan juta, puluhan juta, enggak. Ya, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam 4 hari tadi yang disebutkan buat kita, buat orang yang kita wajib nafkahi, berarti istri, anak-anak kita, termasuk pembantu kita juga, ya. Terus baik dari segi pangan kita, dari segi pakaian kita, dan yang lain-lainnya, taruhlah 300.000. Ya, sehari itu. 300.000 kali 4 hari, 1.200.000. Masih ada di tabungan 10 juta. Berarti itu masuknya, khitabnya kategori kita apa? Mustati. Kalau udah mustati, berarti khitab kita jadi sunnah muakkadah.
Ya, sunnah sangat shadaqatun wa zahirun hadza annahu yakfi an takuna fadilatun amma yahtajuhu fi lailatihi wa yaumihi. Bahkan ada ulama yang mengatakan enggak usah 4 hari. Hari Idul Adha aja itu. Ya. Hari H10 Dzulhijjah saja. Kalau sudah bisa dipenuhi sama kita, itu hari, 1 hari penuh, kita penuh, aman pakaian kita, aman pangan kita, aman listrik kita, aman tempat tinggal kita, aman makan buat orang yang kita nafkahi, kita punya kelebihan harta, bisa untuk dibelikan hewan kurban, maka itu juga sunnah mu'akkadah. Ya. Kama fi shadaqatit tatawwu, sebagaimana di dalam melaksanakan ya, ibadah sunnah sedekah. Ya, sodako juga sama begitu. Makanya sodako yang benar mah jangan sampai kita sedekah. Kita nggak punya baju, kita sedekah. Listrik nggak ada, kita sedekah. Makan nggak ada. Nih, sedekah nih. Kama fi sodakotin tatau, sebagaimana di dalam diterangkan dalam bab sodakoh sunnah. Sodakoh tatau. Ya, jadi kalau dalam aturan, ini mah kan anjuran fikih, ini kan kelasnya fikih. Nah, kalau kita mau sedekah, ya, kita punya uang 100.000, maka sedekahkanlah 20.000 atau 10.000, 100.000-nya buat kebutuhan kita. Jangan disedekahkan semua. Ya, ini menurut ini aturan fikih, ya, aturan syariat. Ya, sedekahkan semua 100.000-nya sampai akhirnya anak kita kelaparan, istri kita ngoyak-ngoyak kita. Nah ini kan salah nih. Ada yang salah di dalam bab sedekah. Buat pemula mah nggak usah muluk-muluk. Sedekah kita punya uang 100.000, sedekahkan 20.000, 80.000 buat kebutuhan kita, keperluan orang yang wajib kita nafkahi. Jadi lingkaran itu jangan lingkaran dari luar ke dalam, Pak, ya. Jadi saya ingetin, baik dari bab sedekah, kita royal sama orang, itu jangan dari luar ke dalam, itu kayak baygon. Tahu nggak baygon? Ya, baygon bakar tahu tuh. Itu lingkaran tuh, dari luar ke dalam tuh. Betul nggak? Nah, yang bagus itu dari dalam keluar tuh. Putarannya. Orang dalam dulu kita sejahterain, sekitar kita dulu, kerabat kita dulu. Maka Nabi katakan ibda biman taul, ya, mulai daripada orang yang menjadi kerabat kita, mulai dari orang yang menjadi tanggungan kita, istri kita dulu, anak kita dulu, terus sepupu kita dulu, terus saudara kita dulu. Ini ada satu cerita, ada satu kisah, Pak, ya. Saya diceritain sama kawan saya, dia ngelihat ada seorang, ya, dia pernah punya jamaah seorang, orangnya kaya luar biasa, tajir luar biasa. Bahkan saking baiknya dia itu, ya, royalnya dia itu, ketika ini kawan saya ini butuh dana untuk pembangunan, ya, pembangunan majelisnya, pesantrennya, itu nggak tanggung-tanggung. Sekali nyumbang itu kadang 30 juta, 50 juta. Terus satu ketika, ya, ternyata ini, ya, si pengusaha ini jatuh kolab, ya, bangkrut. Maka teman saya ini agak penasaran gitu. Ini kenapa kok bisa begini gitu? Masa janji Allah salah? Ya, dilihat gitu. Akhirnya satu hari dia ingin ikut ceritanya, ya. Dia itu ingin ikut ke kampungnya, ke kampung pengusaha ini. Ini udah kolab, udah jatuh, udah bangkrut dia ceritanya. Satu hari dia pengen ikut karena rumahnya di Purworejo. Ya katanya, Pak Haji, saya mau ikut Pak Haji ke tempat kampungnya Pak Haji. Oh boleh Ustaz, ayo ikut. Ikutlah dia kampungnya. Ya. Sampai di kampungnya, sehari 2 hari dia nginep, pas lagi hari ketiga ditanya, itu siapa katanya. Ya, ditanya. Oh, itu saudara katanya. Ada orang, ya, dia lagi lagi bikin bangunan kuli, ada orang kuli nih, kuli, dia lagi bantu-bantu untuk rapihin rumah tadi itu yang Pak Haji itu. Akhirnya ditanya, Bapak siapa? Kata Ustadz. Ustadz nanya ke tukang kuli tadi, Bapak siapa? Saya saudara kandungnya Ustadz.
Ya. Coba kita bayangin tuh Pak. Ya. Di luar jor-joran. Jangan-jangan kita di luar, kita itu royal sama orang pengen dipuji. Ya. Keluarga kita punya saudara terlantar, orang susah. Akhirnya ditemuin jawaban kawan saya. Oh, Allah nggak akan bohong, Allah nggak akan menyalahi janjinya. Orang sedekah masa, ya, orang sedekah masa malah jadi melarat. Mungkin nggak begitu. Tapi ternyata di sini pasti something wrong, ada yang salah. Ya, ketika ditelusuri, dilihat, ditinjau, dilihat, tidak lihat, ternyata salahnya apa? Orang lain dia dahuluin, ya, keluarga dia melarat, belangsak, bahkan saudara kandungnya dia, ya, itu sama dia ditelantarin. Wal iyadu billah min dzalik. Maka sedekah juga begitu, Pak. Kalau bisa lingkaran dalam. Nanti lama-lama keluar nih. Keluar, keluar, keluar. Jadi begitu. Ya, jangan dari dalam, dari luar ke dalam. Ya, kayak obat nyamuk. Lama-lama kebakar diri kita. Ya, dari dalam keluar. Ya, perhatiin saudara kandung kita, ya kita punya saudara kandung, mungkin dia susah, jangan sampai kita ngasih orang uang hampir tiap minggu, sebulan sekali kita bagi dia sedekah buat dia, hadiah buat dia. Tapi buat saudara kita telantarin. Kita nggak tahu dia punya beras apa enggak, dia punya makanan apa enggak. Ini kan yang jarang kepikiran sama kita, Pak. Ya, harus diperhatiin itu. Ya, jangan-jangan cara sedekah kita salah. Apalagi sedekah yang dipalak-palak, waduh nggak benar udah tuh. Ya, sedekah yang dipalak, Pak Haji Hartono punya pakai jam itu ya. Ya, bagi ke saya sini. Ya, sedekahin buat saya. Kan ada begitu ya? Iya. Pak Joni bawa motor apa bawa mobil Pak Joni? Motor ya. Motornya sedekahin ke saya Pak Joni. Ya, buat itu udah nggak benar tuh begitu tuh. Ya, makanya itu udah salah begitu. Ya, kita udah salah kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan ibadah kurban. Nah, tanbih, peringatan yang syamila kalamul musannif ahlul bawadi, ya. Ya, maka mencakup perkataan musannif ini di dalam sini baik orang yang tinggal maupun orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang merantau sekalipun wal haj wa ghairi, begitu juga orang yang haji dan selainnya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam doha fi mina an-nisa'ihi bil baqar, karena sesungguhnya Nabi juga ketika di Mina Nabi berkurban, ya, untuk istri-istrinya dengan 1 ekor sapi. Jadi ini mah masalah ibadah kurban bukan hanya tertuju kepada kita yang nggak berangkat haji. Yang haji juga sama. Sunnah kurban itu hitopnya kepada siapa aja. Orang yang ada tinggal di kampung, orang yang lagi bepergian, orang yang mukim, itu semua sama. Ya. Jadi hitopnya sunnah muakkadah. Silakan laksanakan kalau memang kita termasuk mampu. Nah, maka mampu itu apa? Tadi patokannya yang saya katakan. Kita punya uang, ya, punya kebutuhan, ya, yang bisa mengcover menutupi di hari Idul Adha maupun 3 hari setelahnya, cukup itu. Termasuk orang yang mustati. Wa tadhiyah afdal min shadaqatit tatawwu. Bahkan yang namanya berkurban itu lebih utama ketimbang daripada sodakoh sunnah. Dan kita sering dengar ya, sodakoh subuh luar biasa itu. Sodakoh subuh itu keutamaannya luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kurban. Ya. Katanya sodakoh subuh luar biasa, khasiatnya begini-begini. Kita sih kadang-kadang sudah salah duluan sih. Ya. Sedekah pengennya dibalikin sama Allah, itu salahnya kita tuh. Sodako siang, bagus. Kalau kata saya gini, sodako subuh, ya kan ada nih. Mubalik yang menggerakkan sodako subuh, bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali kita bangun, yang kita lakuin adalah mengeluarkan harta kita. Bagus. Tapi kalau semua orang sodako subuh, kan repot. Yang siang nggak ada.
Kalau ada orang ya menggebor-geborkan sedekah subuh, saya geborin sedekah siang, habis zuhur bagus sudah. Ya, karena orang pada mau nyari makan itu. Sedekahnya gimana? Udah makan belum, Pak? Belum, Pak. Ya udah bareng sama saya. Dan orang makan siang gitu. Afdol itu. Sedekah sore bagus juga, sedekah malam bagus juga. Yang penting bagus semuanya sedekah. Jangan nanti subuh-subuh semua sedekah. Pas lagi siang sore dilihat, ya Allah kok kosong. Ini gara-gara semuanya ya dapat ceramah sedekah subuh. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, ya lebih tinggi lagi fadilahnya ketimbang daripada sedekah sunnah, sedekah itu udah bagus. Adalah melaksanakan ibadah kurban. Ya, likhtilafi fi wujubiha. Kenapa ulama katakan bahwa sedekah kurban dengan kita melaksanakan kurban itu sedekah kita, ya buat diri kita. Kenapa lebih utama ketimbang daripada sedekah yang disebut sedekah sunnah yang kita lakuin tiap hari itu Bapak Ibu? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Coba Bapak. Nggak ada pendapat ulama satupun dari 4 madhab yang mengatakan, baik maupun murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Malik, mengatakan sodakoh itu wajib. Nggak ada. Semua sepakat sunnah. Tapi kalau kurban, ada yang mengatakan salah satu daripada a'immah itu mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Kata Imam Syafi'i apa? Kami tidak memberikan toleransi kepada orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tapi dia tinggalkan itu. Berarti menurut pandangan Syafi'i, orang yang mampu mah wajib. Gitu, Pak. Yang sudah muakadah, yang pas-pasan, yang kaya banget mah wajib, yang banget kaya, kebangetan kaya, apalagi gitu. Gitu. La urakhis, ya tidak ada ruang, ya maksudnya tidak diberikan toleransi bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, tapi dia tinggalkan itu ibadah kurban. Intaha ay fayukrahu, bahkan dikatakan ay fayukrahu lil qadir, ya maka dimakruhkan ya bagi orang yang mampu meninggalkan ibadah kurban. Makruh. Orang nggak sedekah nggak makruh, betul Pak? Tapi orang kalau yang mampu dia nggak mau berkurban, makruh. Ya, coba. Berarti kan kalau gitu hukumnya ya tentang kurban ini lebih apa? Lebih ditekankan ya ketimbang daripada sedekah. Nah, maka ini kan ibadah tahunan, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan kan gitu ya Pak. Ya. Ada ibadah harian, ya. Harian itu apa? Sholat 5 waktu. Ada ibadah mingguan seperti sholat Jumat. Ada ibadah bulanan. Apa ibadah bulanan? Puasa Yaumul Bid, puasa hari-hari yang terang. 13, 14, 15. Ayamul Aswad, ya hari gelap. Yaitu ketika bulan lagi. Nah ini kan ada ibadah bulanan. Ada ibadah tahunan. Apa ibadah tahunan? Kurban. Belum tentu tahun depan kita masih panjang umur. Ya. Khawatirnya apa? Tahun ini kita dikategorikan mampu, kita tinggalin tuh ibadah kurban, makruh, tahun depan udah nggak keumuran, kita udah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita punya rezeki, udah kurban aja. Itu sodakoh yang paling utama, yang paling baik, melebihi daripada sodakoh sunnah apapun. Ya. Mau sodakoh sunnah subuh, mau sodakoh sunnah maghrib, mau sodakoh sunnah zuhur, apapun itu. Ya, itu lebih baik. Wa yusannu liman yuriduha alla yazila sya'rahu. Maka disunahkan bagi orang yang menginginkan berkurban, ya, hendaknya dia tidak memotong rambutnya wala zuhrahu dan juga kukunya. Fi asyri dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah, berarti dari tanggal 1 sampai 10. Ada yang mengatakan ulama, ya di tanggal 10-nya saja. Jadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai 10 kita ada niatan kurban.
Siapa orang yang berniatan melaksanakan ibadah kurban, maka dia dari mulai tanggal 1 sampai 10 jangan dipotong rambutnya dan kukunya. Nah, tapi ulama lain mengatakan bahwa yang disunahkan itu bukan dari tanggal 1 sampai 10. Yang disunahkan adalah tanggal 10-nya saja. Nah, jadi tanggal 9 itu ketika udah tanggal 9 dah jangan potong kuku kalau mau dapat sunnah ini nggak wajib ini ya. Sunnah. Kalau mau dapat sunnahnya lagi jangan rambut kita dipotong dulu, mau rambut, mau kumis, mau jenggot, semua ya. Begitu juga dengan kuku kita jangan dipotong dulu sampai hewan kita disembelih baru kita potong rambut. Kenapa demikian itu? Ya, karena kata dalam kitab yang lain, fikih yang lain dikatakan agar ampunan dosa Allah kepada kita itu menyeluruh seluruh tubuh kita. Ya, sampai helaian-helaian rambut pun itu menjadi saksi nanti menjadi saksi penghapusan dosa dosa kita. Ya, hatta yudhi sehingga dia ya yudhiya sehingga dia menyembelih kurban ya, melaksanakan ibadah wala tajibu illa bin nadar, maka tidak wajib ibadah kurban itu secara muktamad, secara jumhur. Kurban itu enggak wajib. Tadi kan Imam Syafi'i hanya memakruhkan orang yang sebenarnya mampu tapi dia enggak mau berkurban. Tapi pada hakikatnya ya perkataan itu yang menjadi masyhur muktamad adalah wajib kurban itu hanya dengan nazar. Ya, ini ingat-ingat nih. Wajib kurban hanya dengan nazar. Saya mau kurban tahun ini. Nazar tuh wajib. Ya, maka dia wajib. Segala hal yang tadinya sunnah ketika dinadarkan maka dia menjadi wajib. Ya. Saya mau kurban kalau misalkan anak saya masuk sekolah keterima di UI. Nah, keterima alhamdulillah, wajib. Jadi wajib, ya, ingat gitu. Ya, ini udah jam 6.18 ya. Insyaallah nanti kita lanjutin lagi, masih ada 3 kali pertemuan insyaallah ya. 2 kali apa sebelum Idul Adha. Ya, mudah-mudahan pembahasannya habis. Ya mungkin ada yang mau ditanyain Bapak Ibu ya, masalah mengenai ibadah kurban silakan. Ya sampai sini dulu. Ya. Artinya ibadah kurban tidak wajib kecuali dengan baik ya Pak. Pak. Waalaikumsalam. Bisa, bisa banget. Bisa banget. Jadi maksudnya dia apa namanya ngambil hewannya dulu gitu ya. Ya ngutang lah intinya gitu ya. Intinya ngutang bisa, bisa. Bisa, boleh-boleh saja itu. Gitu ya, karena memang mungkin menurut dia kurang lah, kurang dikit. Kalau kurang dikit kan nggak enak ya. Kalau transaksinya misalkan dia megang uang 2,5 juta, harga kambing 3 juta, kurang 500.000 kan gitu. Ya, boleh-boleh aja. Ya bisa. Kalau memang niatan dia itu kuat, ya pasti itu ada jalan ya. Tapi kalau emang nggak niat ya, walaupun di kantong ada 10 juta juga nggak kurban, ya, gitu ya. Tapi memang pada dasarnya tadi kan dikatakan ya, yang bagus itu adalah apa? Dia telah memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya itu aja dulu. Gitu. Oh, kepenuhin Ustadz, masalah keluarganya sama istrinya, anaknya semuanya. Oh, udah terpenuhi. Ya, cuman masalahnya kurang ini dikit. Ya. Sebenarnya kan bisa dapat kambing, tapi kecil 2,5 juta. Ya saya mendingan punya teman saya itu saya bayarin lah orang ntar saya ini buru takutnya hari tasriknya udah keburu selesai. Akhirnya momen untuk nyembelih kurbannya nggak ada. Karena kalau kita nyembelih di luar hari tasrik, itu jatuhnya bukan kurban Bapak Ibu. Jatuhnya seperti nyembelih biasa saja. Ya, keutamaan pahalanya itu ya seperti itu.
Jadi kalau masih di hari Idul Adha, hari H, kemudian hari Tasyrik itu masih termasuk ya dia melaksanakan ibadah kurban. Gitu ya. Mungkin tadi kan kita lihat pandangannya karena mungkin takutnya udah keburu ada uang tapi nanti ini setelah hari Tasyrik makanya ya udahlah saya ngutang dulu lah. Gitu. Sebenarnya ada uang tapi setelah hari Tasyrik. Ya itu boleh saja. Ada lagi. Ya, baik. Sapi nih, sapi. Heeh. Oh, campur. Bisa, bisa, sangat bisa dicampur. Ya, satu sapi kapasitas kuotanya 7. Ya, Ahmad, Muhammad, Toha, misalkan gitu ya. Misalkan. Terus sudah gitu apa? Pokoknya 7 orang. Nah, Ahmad, Muhammad dia kurban. Toha buat akekah. Ya. Terus misalkan apa namanya? Siapa lagi? Namanya Ali, misalkan. Bukan kurban, bukan akekah, hadiah buat orang tuanya. Nah, boleh gitu, boleh campur. Nah, cuma nanti pas lagi penyembelihannya, makanya ada yang jatuh. Penyembelihannya, Bapak Ibu ya. Makanya kenapa saya sangat menyarankan yang nyembelih itu ya memang bagus diri sendiri kita ya. Jikalau kita bagus di cara menyembelihnya, kita bisa menyembelihnya dengan baik. Yang saat itu pertama, yang kedua adalah kita ngerti tentang hukum menyembelih ya. Nah, ini kan berkaitan dengan ibadah masalahnya. Jangan misalkan gini, tukang jagal juga banyak yang bisa nyembelih. Ya, tukang jagal nih yang di pasar banyak yang bisa nyembelih, tapi usahakan cari yang nyembelih itu yang ngerti hukumnya. Karena nanti kayak contoh dari sapi itu, ya sapi 7 orang, 3-nya kurban, 4-nya buat akekah. Gimana dia ngomongnya itu di awal? Bener nggak? Bingung keder kalau orang yang cuma biasa ngejagal doang. Tapi kalau misalkan orang yang ngerti ilmunya dia tahu Allahumma hadhihi udhiyah minka wa ilaika taqabbal hadir udhiyah min bulan bin bulan bulan bin bulan bulan bin bulan 3 orang. Setelah itu Allahumma hadhihi hadiyatal min bulan 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 baru disembelih. Kan gitu. Nah, makanya kalau bicara orang yang bisa nyembelih, terutama sapi lah. Kalau kambing kan gampang kambing. Ini apa ini? Ini kurban, Pak Ustaz. Oh ya udah kurban. Kurban kita niatnya. Potong. Terus kedua, ini apa ini? Ini buat almarhum Fulan bin Fulan, Pak Ustaz. Ini dari Bapak ini, Pak Haji ini. Oh, nggak bisa. Kalau kalau kita kan yang ngerti, panggil. Mana ini yang bersangkutan? Yang bersangkutan ada nggak? Hadir nggak? Hadir. Sini, tolong. Sini dulu. Kita terangin dikit. Pak, Bu, mohon maaf. Ini buat almarhum, betul? Betul, Pak Ustaz. Nah, almarhum pernah wasiat sebelum meninggalnya kalau dia meninggal tolong kurban saya. Enggak pernah. Nah, ini nggak bisa buat kurban almarhum, buat orang meninggal. Jadi paling hadiah gimana? Nah, kita kan minimal ada gitunya. Oh begitu Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu buat kurban keluarga saya aja deh kalau emang begitu. Karena nggak bisa. Nah, itu kan di situ akhirnya kita jadi ubah akad kita beli. Tapi juga belajar tentang masalah kayak begini. Gitu. Kayak tadi campur-campur. Gimana? Lah kalau orang yang nggak ngerti gimana itu niatnya? Allahumma gado-gado. Gitu doang udah. Bisa-bisa gitu doang. Allahumma gado-gado campur. Iya. Ya kan gitu. Tapi kan kalau orang ngerti bukan asal sembelih. Masalahnya ini bukan apa. Kalau sembelih misalkan, sembelih kayak cuman buat dagang di pasar, makan konsumsi kita, ya nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Ya, ini kan terkaitnya masalah ibadah yang berkaitan dengan ibadah, gitu. Ya. Nah hukumnya boleh. Tadi kembali lagi satu itu hukumnya boleh. Sekalian, saya mau bahas masalah itu juga, gitu ya. Ini kan berkaitan dengan ibadah gitu. Berani nggak ente nyembelih? Berani. Bisa nggak? Bisa. Ngerti nggak gini? Nggak ngerti saya.
Nah, ini masalahnya berkaitan dengan hukum ibadah. Ya kalau nyembelihnya cuma buat bahasanya, saya beli kambing nih buat tasyakuran. Kenapa Pak? Anak saya lulus, keterima, ya keterima di apa pendidikan militer. Nah, beli kambing, ya potong kan nggak perlu pakai segala. Ini buat kan nggak pakai ya. Akhirnya potong siapa aja bisa, gitu Bapak. Ya. Heeh, bebas gitu. Ya silakan lah itu yang bisa motong juga bisa. Jadi kalau yang khusus buat Idul Adha, ya saya sarankan kalau bisa yang benar-benar mengerti karena niatan orang beda-beda. Saya di lapangan ngalamin begitu udah beberapa kali, ya. Ada orang niatan baik buat orang tuanya, tapi dia nggak ngerti bahwasanya kurban itu nggak bisa dihadiahkan buat orang yang sudah meninggal, kecuali dengan wasiat. Maka kita sebagai penyembelih, kita kasih tahu, kita berikan dia ilmu, penerangan. Ini nggak bisa, Bapak Ibu, mohon maaf buat almarhum atau almarhumah, paling bisanya jadi hadiah bukan ibadah kurban. Oh, jadi nggak bisa Ustadz kalau kita mengkurbankan orang tua kita nggak bisa. Kecuali orang tuanya masih hidup. Gitu. Kalau udah meninggal nggak bisa. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau emang begitu mendingan Bapak Ibu yang keluarganya belum pernah kurban, mendingan itu saja yang dijadikan. Oh ya udah Ustadz, saya ganti namanya. Diganti apa namanya sama dia. Berarti kan tadinya namanya itu jadi berubah. Otomatis kita juga saat penyembelihan juga menyebut namanya lah lain. Gitu Pak ya? Ya, ada lagi. Salah kurban. Baik. Nah, itu mah kalau misalnya ini atas nama siapa nih? Nggak ada ini, nggak terdaftar ini, kan gitu ya. Nah, itu kalau kayak begitu ya sudah, itu kan urusannya Allah. Gitu. Yang penting ini kurban, ini kurban. Makanya usahakan kalau emang ini ya semaksimal mungkin panitia itu saat penerimaan ya itu tahu namanya gitu. Ini atas nama siapa gitu. Jangan sampai lolos gitu maksudnya. Tapi kalau ada pun yang lolos ya, itu kita serahkan sama Allah. Ya, nanti intinya adalah karena kita diserahkannya adalah hewan kurban, maka saat penyembelihan kita katakan aja itu kurban. Tapi masalah namanya siapa min fulan ya itu terserah. Maksud saya berubah statusnya itu bukan nama doang. Jadi berubah status tadinya dia mau kurban jadi hadiah kan itu berubah status itu. Kalau nama mah nggak penting, nggak terlalu penting. Tapi yang paling krusial itu adalah berubah status. Tadinya dia kurban buat orang tua, berarti kan judulnya kurban, ya kan? Ketika diterangkan, ya udah Pak Ustaz, nggak apa-apa tetap buat orang tua saya, tapi jadi hadiah kalau kayak gitu. Oh ya udah berarti jadi hadiah, kan gitu. Ini yang jadi yang digarisbawahi antara kurban hadiah, gitu. Atau akikah, kan gitu. Tiganya kurban, tiganya lagi hadiah, satu akikah. Dibuat tujuh tuh ya, tujuh jadi satu sapi, gitu. Kira-kira gitu, ya. Jadi kalau nggak ada namanya, usahakan kita jangan sampai lolos. Tapi kalau memang ternyata terjadi juga, ya maka kita serahkan itu sebagai kurban aja. Ada yang tanyain? Baik. Hah? Oh, sangat-sangat dianjurkan. Hukum, bagaimana hukum menyaksikan penyembelihan? Sangat-sangat dianjurkan. Nabi SAW pernah katakan kepada Fatimah, putrinya, kumi ya ila udhiyatiki. Ya, kau pergi ke tempat hewan penyembelihanmu. Washhadiha, kau saksikan itu. Ya, karena kata Nabi sesungguhnya ya apa kalau bahasa kalau darah pertama kali jatuh apa itu? Tetesan ya. Kalau kucuran ya. Tetesan darah pertama ketika nyampe dari leher itu sampai ke muka bumi, ke tanah itu adalah di mana Allah mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum menyaksikan, ini juga jarang ini di kita. Karena kalau udah makin ke sini makin makin ngegampangin, ah udahlah, gitu ya. Sayang kalau fadilah ini ditinggalin. Ya, makanya saksikan kalau kita kurban itu, kita datang ke tempat penyembelihan, saksiin. Terutama adalah hewan kurban kita sendiri. Ya, yang saat ketika dipotong
Karena tetesan pertama darah itu jatuh, maka disitulah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka hukumnya apa? Sunnah. Gitu ya. Ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yughfar laki ma salafa min dzunubiki. Jadi kata Nabi, Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah kau lakukan. Jadi kelebihannya kalau kita nyaksiin, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada lagi? Baik. Ayo. Gimana contohnya? Maksudnya Pak Fidel. Hmm, iya. Dia ngasih hadiah ke saya kan? Iya. Dia ngasih hadiah ke saya. Udah jadi milik saya. Iya kan? Udah jadi milik saya jadikan itu buat kurban. Nggak apa-apa. Ya, udah jadi milik saya. Udah jadi hak saya. Ya. Terus bagaimana non-muslim ikut kurban? Silakan saja. Tapi dia tidak termasuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan saja, nggak ada masalah. Jadi nggak usah dilarang-larang orang gitu. Ya. Jadi non muslim motong kambing, motong sapi, ya silakan, nggak apa-apa. Kita motong ayam, motong bebek, boleh nggak? Ya boleh, orang motong bebek, bebek-bebek kita, ayam-ayam kita. Iya, iya kan. Orang-orang pada motong domba sama sapi, lah kita mau motong bebek sama ayam aja. Gimana hukumnya motong bebek sama ayam di hari Idul Adha? Boleh tidak? Boleh. Kalau kurban dengan bebek sama ayam itu lain. Iya, iya, iya nggak? Iya, gitu aja. Ada orang non muslim saking pengen lihat baiknya dia datang ke Janatin. Pak, saya bawa sapi Pak. Ini saya mau ikut kurban Pak. Ya, karena toleransi saya begini. Terima. Dagingnya enak banget itu. Buat apa? Karena itu masalahnya kalau udah itu hadiah. Hadiah nggak usah pakai segala kita buat kurban bulan kurban. Potong aja biasa. Dagingnya bisa buat makan panitia. Alhamdulillah. Gitu. Ya, terima. Jangan ditolak. Gitu. Dari perusahaan orang kafir. Terima. Jangan pakai kata ditolak. Ya. Perusahaannya terima. Ya. Dan bukan itu haram. Enggak. Hadiah. Kita motong bukan buat ritual kurban dia. Enggak. Kita potong kan dia bilang, ini kita pokoknya saya kasih buat masjid ini. Perusahaan dari perusahaan apa? Nggak taunya perusahaan orang Cina. Ya kan? Nah, terima itu. Wah, itu enak banget begitu. Iya. Lah iya benar, jangan diharam-haramkan apa yang memang dihalalkan oleh Allah, jangan kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau motong bebek, motong ayam hari Idul Adha, boleh. Potong aja potong. Enggak apa-apa ya. Enggak ada masalah. Cuma kalau kurban dengan ayam, kurban dengan bebek, itu lain. Gitu ya. Bapak-bapak ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ke jam 6.36. Ya, insya Allah akan lanjutkan lagi pada Sabtu yang akan datang. Masalah masih mengenai bab tentang kurban. Semoga pada pagi hari ini kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة بارك لنا في بكورنا يا الله يا عبده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء ويا كاشف اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الله وبركاته